episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana warisan sejarah dan budaya Tanah Niha yang tersimpan begitu apik dalam Museum Pusaka Nias. Nah, dalam episode kedua kita akan merasakan secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat yang berbalut dengan adat budaya yang begitu kuat. Tujuan kami selanjutnya adalah Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Teluk Dalam adalah pusat perekonomian di kabupaten ini. Roda perekonomiannya dijalankan oleh masyarakat ragam etnis dan agama. Akulturasi budaya serta toleransi beragama cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam setiap perayaan atau hari-hari besar keagamaan. Hal yang membuat Kabupaten Nias Selatan dikenal secara luas adalah keberadaan pantainya. Kabupaten ini memiliki sejumlah pantai indah dengan spot berselancar terbaik dunia. Salah satunya adalah Pantai Lagundri yang mulai naik daun di kalangan peselancar dunia mulai tahun 1993. Pantai Lagundri adalah salah satu objek wisata yang paling menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Disebut-sebut pantai ini masuk dalam salah satu 10 besar spot terbaik untuk melakukan surfing tingkat dunia. Nah, kenapa? Karena katanya nih ya, gelombang ombaknya ini bisa mencapai 5-8 meter dan para peselancar juga bisa diseret oleh gelombang mencapai jarak sejauh 200 meter. Luar biasa. Nah, idealnya ombak akan sangat bagus pada pertengahan tahun. Kita tidak datang di waktu yang tepat, pemirsa. Masih satu garis dengan Pantai Lagundri, Pantai Sorake juga menjadi tujuan favorit para peselancar. Para peselancar mancanegara yang biasanya banyak datang pada bulan Juni hingga September. Lokasi pantai yang berhadapan dengan Samudra Indonesia menjadi tempat bertemunya teluk, sehingga menciptakan gulungan ombak besar dengan 5 tingkatan. Dengan begitu, mereka dapat menjajal gelombang ombak setinggi 7-10 meter.
wisata pantai Nia Selatan juga terkenal akan objek wisata budayanya. Nenek moyang suku Nias bahkan diduga pertama kali mendiami Kecamatan Gomo yang posisinya berhadapan langsung dengan Pulau Sumatera. Di daerah ini masih banyak terdapat situs megalitikum. Salah satunya yang terdapat di Desa Lahusa Idanotae. Berbagai peninggalan sejarah yang diperkirakan sudah ada sejak abad pertama hingga abad 5 Masehi ini memiliki fungsi dan makna filosofinya masing-masing. Seperti menhir atau behu yang dahulunya melambangkan kemakmuran dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selain itu ada juga osa-osa, pahatan batu yang berbentuk binatang berkaki 4 berkepala seperti naga. Patung ini dianggap sebagai pelindung masyarakat. Berkunjung ke Nia Selatan, maka jangan pernah melewatkan sebuah perkampungan adat yang sudah diusulkan sebagai warisan dunia UNESCO. Siapa yang tidak mengenal Desa Bukit Matahari alias Bawo Mataluwo? Desa Bawo Mataluwo adalah desa adat yang sudah berusia ratusan tahun. Tempat di mana cagar warisan kekayaan budaya adat Nias dipelihara. Desa yang didirikan antara tahun 1830 dan 1840 ini berada di ketinggian 270 meter di atas permukaan laut, merupakan yang tertinggi di wilayahnya. Hal ini melambangkan kekuasaan dan kekuatan kerajaan di masanya. Selamat pagi, Dua. Baik, Dua. Kumari dari Potret Rai TV mau berbincang-bincang dengan Dua tentang Bawo Mataluwo, boleh? Oke, silakan. Boleh. Silakan. Mari, Dua. Ya, mari. Dua, kalau kita lihat Bawo Mataluwo ini adalah kampung yang paling tinggi dibandingkan kampung-kampung yang ada di Nia Selatan khususnya, Dua ya. Ya, betul. Kenapa? Bagaimana dulu sejarahnya kampung ini terbentuk, Dua? Itu kalau terbentuknya itu dulu Bawo Mataluwo ini, sebenarnya Bawo Mataluwo ini dulunya di Desa Urahili. Yang paling bawah itu awalnya. Nah, itu setelah peperangan Belanda, itu pada edisi kedua Belanda berhasil dibakar. Itu Desa Urahili, dan pada tahun 1853 itu berhasil dibakar oleh Belanda dan oleh penduduk Desa Urahili menjadi gerilyawan mengungsi di tempat di hutan. Nah, barulah 2 tahun kemudian itu oleh orang tua itu dan penduduk desa Bawo Mataluwo itu dengan Raja Lauwo. Nama kebesarannya adalah Tuha Bamedodana. Itu menyelusuri dari Barujo Sifaido. Itu antara Kecamatan Teluk Dalam yang berbatasan dengan
Kecamatan Lahusa di sebelah selatan di sana itu kembali ke desa ini membentuk Desa Baba Mataluo yang prinsipnya harus ada di bukit. Nah, setelah itu beberapa tahun mendirikan desa ini dan oleh tokoh adat dan para si ulu si ilah itu memberikan nama ini Baba Mataluo. Baba yang artinya itu bukit, Mataluo adalah matahari. Artinya bukit matahari atau Baba Mataluo. Nah, ini menarik juga kita sudah 2 hari di sini melihat masyarakat di sini sangat tertib, adat yang sangat kental terjaga dengan sangat baik. Misalnya masyarakat jalan beriringan sama-sama tertib begitu, ada kearifan lokal di sini. Itu bagaimana menjaga kearifan lokal di Baba Mataluo ini tetap terjaga seperti itu, bagaimana Dua? Nah, kalau menjaganya kita berkewajiban menjaga itu kearifan lokal itu. Tetapi itu penuh tantangan karena era globalisasi dengan pemuda sekarang atau budaya dari luar itu sudah merasuk di desa-desa itu di mana-mana. Tetapi ini kebijakan dari pemangku kebijakan di desa ini, yang artinya kita selalu mempertahankan kearifan lokal. Nah, Dua, kita lihat bahwa di rumah adat di Baba Mataluo ini terdapat batu-batu megalitikum ya. Nah, itu menandakan apa ya Dua ya? Itu menandakan bahwa itu di depan rumah itu pernah melakukan acara adat. Acara adat itu ada 2 pemahamannya. Itu yang berdiri itu adalah, contoh ini yang berdiri adalah meraih gelarnya seorang raja atau seorang prajurit atau seorang panglima perang. Nah, itu nanti saya bisa jelasin di mana itu yang orangnya prajurit dan orangnya raja. Sedangkan yang tidur ini adalah batu peninggalan setelah dia meninggal dunia, maka didirikanlah ini bangunan batu ini. Nah, itu maknanya bahwa dia sudah pernah melakukan upacara adat dalam kapasitasnya sebagai raja, sehingga didirikanlah itu batu Vaamate atau batu setelah dia meninggal. Hal yang membuat Baba Mataluo istimewa adalah deretan rumah adat atau Omohada yang tersusun indah dan berpusat pada Omo Sebua atau rumah besar raja. Di bagian depan rumah yang konon katanya dibangun selama 4 tahun ini, terdapat warisan hasil karya masa megalitikum berupa menhir, dolmen, atau meja dan kursi batu. Menakjubkan, pahatan dari batu alam yang luar biasa besar ini ternyata dibawa dari luar daerah yang hanya mengandalkan tenaga manusia. Dua, ini di depan rumah adat besar ini terdapat kayu yang begitu besar ya. Kalau kita bayangkan dahulu belum ada teknologi seperti sekarang, kira-kira bagaimana mengangkat kayu-kayu besar ini? Karena ini kan bukit Dua ya, sangat tinggi. Kira-kira gimana itu dulu kerjanya Dua ya? Nah, itu kami juga dari cucunya itu sampai sekarang sudah 6 generasi dari atas sampai saya sekarang ini, kami juga tidak habis pikir bagaimana caranya. Namun karena berdasarkan cerita dari leluhur turun-temurun, maka kami bisa pastikan bahwa itu hal ini gampang sekali. Gampang sekali menariknya, hanya ada satu modal leluhur itu adalah kegotong royongan. Oke, kita masuk Dua. Menurut penuturan lisan generasi ke generasi, Omo Sebua dahulunya dibangun oleh 40 pekerja ahli ini disanggah oleh 60 tiang kayu besar yang didatangkan dari Pulau Telo dan sekitarnya. Ini ruangan utama Dua dari rumah besar. Ya, ruangan utamanya namanya Sabogo atau ruangan Jepang. Oke.
Konstruksi rumah adat yang tidak menggunakan sebuah paku ini tahan terhadap guncangan gempa terkuat yang pernah terjadi di Kepulauan Nias. Semuanya Begitu pula dengan Omohada lainnya. Hampir semua rumah adat di desa ini terdapat susunan batu-batu megalitikum yang melambangkan status sosial dari penghuninya. Sejumlah batu besar serupa sarkofagus juga tersusun di depan omobale atau pendopo yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan adat. Selain menhir dan sarkofagus yang sudah berusia ratusan tahun, sekarang kita lihat aktivitas budaya megalitikum yang masih terjaga di desa ini. Kerajinan pahat batu menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di samping pertanian. wah, sepertinya ada kerajinan pahat batu ya. Duduk ya Pak ya. Iya, silakan. Ini lagi buat apa Pak? Kalau Pak Bram mulai usaha kerajinan pahat batu ini sejak kapan ya? Berkisar saya setelah tamat SMA dulu, Bu. Berkisar tahun-tahun 80-an lah, Bu. 80-an ya? Bisa berusaha mengumpul ukiran-ukiran ini. Saya kumpul di rumah, saya beli sama teman-teman. Oke, kalau Pak Bram sendiri pernah mengukir atau memahat sendiri batu-batu? Pernah juga. Pernah ya, kalau sekarang udah jadi pengepul gitu ya Pak? Oke, nah kalau untuk jenis-jenis batu yang dipahat ini kan berbagai macam nih. Bisa Bapak jelaskan apa-apa saja ini? Kalau ini batu ringan ini, Bu. Termasuk batu kualitasnya nomor 3. Nomor 3. Iya. Kalau jenis batunya sendiri apa? Tapi kalau jenis batu yang aslinya seperti batu ite itu, Bu. Batu ite kalau lokal bilang. Batu ite itu, Bu. Biasanya diambil dari mana sih Pak batu Dari ite? sumur. Sumur itu sungai? Iya. Oh, dari Itu batu itu nanti, Bu, biasanya digunakan untuk mengasah pisau itu. Apa itu nama jenisnya, Bu? Kayak agak hitam dia. Oke. Iya. Kalau ini terbuat dari batu jenis 3 ya? Iya, jenis 3. Jenis 3. Nah, kalau batu pahatan patung yang menggunakan bahan batu nomor 1 yang mana kira-kira? Adakah? Kebetulan di sini tidak ada? Iya, kebetulan di sini tidak Lagi ada. kosong ya? Iya. Oke. Nah, ini kan bentuknya juga macam-macam nih Pak gitu. Ada yang bentuknya seperti manusia yang sedang memegang lututnya. Iya. Ada juga yang mirip dengan kalau kita bilang kayak seperti binatang gitu ya Pak ya. Apa ini Pak namanya kalau perwujudannya? Kalau ini, Bu, ukirannya ini namanya ini osa-osa. Osa-osa. Iya. Tapi osa-osa ini, Bu, melambangkan raja itu. Raja ya. Iya, berarti contohnya, Bu, kalau di sini lasara. Lasara itu dibuat ada ukirannya. Kalau tahu rumah adat itu tadi, Bu, ada 3 lasara itu di atas. Kayak ini juga. Cuman ukirannya itu, Bu, itu kumpulan dari jenis-jenis binatang disatukan dan dilambangkan di situ. Tapi dilambangkan dikasih namanya lasara. Berbagai bentuk pahatan batu yang dikerjakan berukuran relatif kecil, sebab diperuntukkan sebagai cendera mata. Ada yang berbentuk hewan mitologi yaitu osa-osa, patung raja dan ratu, serta patung masyarakat biasa. Sangat mengagumkan. Meskipun kini masyarakat Nias tidak lagi menyembah roh leluhur lewat media patung, namun budaya yang ada sejak abad pertama ini masih tetap terjaga dan hidup berdampingan dengan budaya modern. Jika sudah di bawah mata Luo, maka jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan atraksi Fahombo Batu.
Tradisi lompat batu dalam ritus budaya yang melambangkan kedewasaan pemuda Niha. Sebelum memulai atraksi, pelompat batu harus melengkapi diri dengan pakaian adat bagi para prajurit yang didominasi oleh warna hitam. Tradisi lompat batu ini dahulunya menjadi tolak ukur apakah seorang pemuda telah dewasa dan dapat ikut berperang. Mereka harus dapat melewati benteng pertahanan musuh yang biasanya setinggi batu yang mencapai 215 cm. Sering nggak jatuh waktu lompat batu ini? Memang ya pertamanya jatuh, tapi karena sudah kebiasaan, nggak lagi. Karena udah kebiasaan. Terkecuali kalau masih baru-baru ya wajar-wajar aja kan kalau masih baru. Oke. Tapi kita dulunya nggak langsung belajar di sini, takut, seram ya lihat batunya. Tapi kita belajar dari bambu. Nah, dari sejak SD ya, saya belajar dari bambu. Mungkin dia juga seperti gitu. Dari bambu, habis bambu itu pagar rumah besar di sana. Di situ belajar. Saya udah umur 17 atau 18 ya, udah kelas 2 SMA. Enggak, udah umur ya 15 kalau nggak salah, udah kelas 2 SMA, baru saya belajar di sini. Baru. Kalau ini tinggi berapa batunya? 2 meter 10. 2 meter 10. Waktu awal-awal belajar ketinggian batunya berapa meter? Semeter 80 tingginya, semeter 80. Tapi kalau bambu ada 2 meter, tapi nanti kalau udah tahap pertamanya udah lewat, dinaikkan lagi 5 cm. Oke. Habis itu tambah lagi sampai seterusnya. Terutama dalam hal menjaga budaya sebagai identitas jati diri bangsa. Tanah Niha dan masyarakatnya mengajarkan kita bagaimana hidup dengan memadukan budaya modern tanpa melunturkan budaya lokal yang begitu arif. Begitulah seharusnya bangsa ini tumbuh dan maju dengan identitas budaya yang melekat erat. Sauhagele Tanah Niha ni emasi eda, pulau indah andalan Sumatera nan eksotis. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.